sekarang ini kan jadi volunteer. Volunteernya 3 bulan ke depan, nanti diseleksi lagi selama event-event jadi volunteer itu. Sebenarnya saya tidak berharap banyak untuk jadi. Oke, merendah ya, merendah dulu. Nggak perlu bersaing kan. Iya. Sebenarnya saya seperti yang sering dikatakan Kak Akmal, santai saja lah, jangan terlalu terbebani. Betul. Karena masih volunteer. Iya. Kalau misalnya ada waktunya yang bertabrakan, nanti dikabari saja. Dan kalau nggak lulus juga nggak apa-apa, masih jadi bagian keluarga kejar mimpi kan. Tetap jadi bagian. Walaupun tidak masuk secara resmi di kartu keluarga. Sudah jadi volunteer juga. Sudah jadi volunteer. Alhamdulillah ya, ketemu dengan orang-orang luar biasa. Itu pengalamannya sebenarnya yang ingin yang penting. Nah, kemudian ke depannya ini kejar mimpi akan buat apa nih? Kalian kan sudah katakan tadi ada 4 pilar. Apakah dari masing-masing pilar itu ada rencana? Oke, pendidikan kita akan buat ini, lingkungan kita akan buat ini, kolaborasi sama Walhi mungkin atau komunitas-komunitas lingkungan dan lain sebagainya, atau seperti apa? Iya, jadi ke depan kita memang mau menggarap hal-hal itu ya. Nah, kita memang kan baru 1 tahunan, belum sampai 1 tahun bahkan. Jadi kita masih kalau melihat. Kalau anak bayi lagi MPASI sekarang nih. Iya, jadi kita masih sementara membaca kondisi di lapangan juga. Sebenarnya kita masih belajar karena kita masih berpikir bahwa pengembangan untuk intern kita juga masih diperkuat. Dan saat ini yang kita buat ada beberapa event tiap bulan yang kita laksanakan. Dan kalau dilihat lebih ke edukasi sih, lebih ke edukasi, lingkungan. Tapi mungkin untuk kedepannya kita benar-benar mau turun ke lapangan. Karena di Makassar sendiri pernah mensounding salah satu aktivitas yaitu pemberdayaan masyarakat. Kita akan fokus di situ juga. Jadi misalnya eceng gondok itu kita buat sebagai kerajinan, misalnya tas, tapi dikemas dengan yang lebih modern, mungkin mengkombinasikan antara kain-kain lokal seperti kain sutra Bugis misalnya dengan kerajinan itu. Jadi lebih mempunyai value yang bisa mungkin mengembangkan ekonomi masyarakat. Itu masih gitu kita garap, masih disusun ke depan akan seperti apa. Jadi jatuh-jatuhnya kayak socialpreneur benar. Memberdayakan masyarakat untuk bisa membangkitkan ekonomi mereka. Makanya ini berarti ada rencana dong nanti akan ke pelosok mana gitu. Kita sudah punya target sih, harus melakukan pengembangan untuk program ini di mana. Tapi kita masih tahan-tahan dulu informasinya. Untuk itu kita masih garap juga, godok juga. Benar, step by step. Tapi yang paling dekat ini adalah KM Talk yang 2.0. Oh, ada lagi berarti ya. Kira-kira nanti topiknya apa sih? Ada bocoran Tadi sudah disinggung sebenarnya masalah entrepreneur. Jadi kita angkat digitalpreneur and financial literacy. Jadi akan fokus bagaimana bisa memberikan semangat untuk anak-anak muda yang ingin menjadi pengusaha dan memanfaatkan digitalisasi yang ada saat ini dengan kita juga kasih financial literasi karena itu kan penting untuk pebisnis. Iya, benar-benar anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial tuh banyak yang jadi pengusaha, banyak yang mendatangkan pundi-pundi rupiah itu gampang ya. Jadi uangnya banyak tapi nggak bisa kelola. Betul. Jadi harus dipantengin Instagram kita dan kita juga berkolaborasi dengan 29 komunitas. 29 komunitas ya. Jadi 8 komunitas yang lama. Dan setelah itu dengan bahagia ada 17 community baru lagi di seluruh Indonesia. Total 29 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Target kita sih semoga bisa nyampe ke 50 gitu ya. Dan kita memang saling mensupport dengan keunikan kejar mimpi masing-masing. Kayak gitu. Jadi ya Kalau Makassar apa yang ditekankan nih Felix dari keunikannya? Coba. Kalau untuk kita sendiri Makassar itu mungkin lebih fokus kepada ke filantropi ya mungkin. Dan juga pengembangan karena menurut saya di sini tuh sangat banyak sumber daya yang bisa kita diberdayakan. Mungkin fokusnya kayak seperti sumber daya di laut mungkin seperti itu. Ya, apalagi kita berada di dekat-dekat pesisir pantai gitu ya kotanya. Oke. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain ya, yang kalian ketahui deh, misal yang paling aktif sekarang selain Makassar apa aja gitu, dan keunikan mereka
satu poin yang menjadi campaign utama mereka apa gitu? Semuanya sih karena kita saling bersinergi satu sama lain. Alhamdulillah sejauh ini setiap community itu aktif di berbagai daerah dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi kalau dilihat mana yang aktif mana yang tidak, menurut saya semuanya aktif semua. Karena di grup ketika ada yang semangatnya lagi ya biasalah ya manusia, kadang kita lagi semangat, kadang kurang semangat, bukan nggak bersemangat, kurang semangat. Nah, daerah lain mungkin bisa nge-push yang kota lain nih, ayo mana, jadi kita istilahnya saling membakar positif, hal-hal positif di grup itu, saling mempush, ayo misalnya Bandung, Malang misalnya, Surabaya, ayo semuanya, benar, ya. Dan kita disupport sih dari pusat, dan memang benar-benar memantau kita, melihat kita, dan akhirnya ini terbentuk menjadi sebuah keluarga. Oke. Kalian biasa ngumpulnya di mana sih? Di mana-mana, karena kebetulan kitanya suka ngopi. Oke, dari warkop to warkop gitu ya, kafe to kafe. Benar. Anak muda banget sih. Oke, terakhir nih, kalau misalnya smart listener kepo, ingin cari tahu semua aktivitas kalian, dan especially untuk ikutan KM Talk yang kedua, itu informasinya dapat di mana sih? Oke, via Instagram, untuk follow Kejar Mimpi Makassar dan juga kejarmimpi.id. Oke, @kejarmimpi Makassar dan @kejarmimpi.id. Dan juga untuk mendownload KM di aplikasinya sendiri. Aplikasi ada aplikasinya. Oke, baik. Saya cek dulu ya. Kejar Mimpi tulisannya. Iya, harus download ya. Oke, baik. Apa didapat situ di aplikasinya? Sangat banyak topik, bisa di-sharing dan juga saling mengenal tiap chapter. Jadi banyak sih lowongan kerja misalnya, atau tukar pikiran, ada juga mentoring, kita hadirkan psikolog, kita hadirkan orang yang punya wawasan tentang finansial. Pokoknya banyak deh yang bisa diupdate di situ. Informasi-informasi terupdate juga ada di aplikasi itu. Intinya ini menganak muda gitu, apa yang kita butuhkan, keresahan-keresahan kita tentang sesuatu bisa terjawab di aplikasi Kejar Mimpi. Wow, jadi semua informasi bisa diakses dengan mudah. Benar. Belajar, mau komunikasi, profil internal masing-masing member di Kejar Mimpi setiap di 29 kota juga ada berarti ya. Iya. Wow, luar biasa. Thank you so much ya untuk Kejar Mimpi. Terima kasih. Terima kasih Akmal, Felix, Sukri, dan siapa nih? Ada Yoks. Oke, baik. Nanti kapan-kapan kita akan kembali lagi, kita lihat setelah ini dari volunteer yang sudah terekrut ini kira-kira mereka buat gebrakan apa ya. Kalau sekarang mereka masih meraba-raba, kita tunggu next akan diundang lagi ya. Amin. Thank you so much. Dan juga untuk Anda Sukses smart selalu. listener sudah ikutan bersama kami di 1 jam perbincangan ini. Minggu depan Smart Community pasti akan kembali lagi dengan narasumber dan komunitas-komunitas yang tidak kalah keren dari yang malam